Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon gelar seminar lingkungan hidup. Bertempat di kampus Unpati Ambon, Selasa pagi diselenggarakan seminar nasional tentang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon. Irsyad Ilyas Arsad, Irjen KLHK, sebagai keynote speaker mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam kegiatan seminar tersebut. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Unpati Ambon, Rory Akiwen. Dalam sambutannya, dirinya memberikan apresiasi kepada Pusat Kajian Hukum Tata Negara Unpati Ambon sebagai penyelenggara kegiatan dimaksud dan diharapkan seminar ini dapat memberikan edukasi, transformasi, serta wadah aspirasi bagi seluruh komponen masyarakat untuk nantinya mampu mengelola dan memanfaatkan penambangan secara efektif dan efisien, sekaligus dapat membangun langkah antisipasi bersama dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup. Dikatakannya tema mengenai lingkungan hidup yang diusung dalam kegiatan seminar ini sejalan dengan berbagai pemberitaan saat ini, sementara hangat-hangatnya dibicarakan soal pertambangan rakyat Gunung Botak di Kabupaten Buru yang banyak menimbulkan persoalan terutama dari sisi lingkungan hidup dan berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Pertemanan soal lingkungan hidup masih hangat-hangatnya di dalam ingatan kita persoalan Gunung Botak. Masih hangat-hangatnya dalam ingatan kita banyak korban, banyak perbedaan pendapat antara akademisi, praktisi, dan juga pemerintah. Sementara itu, keynote speaker Ilyas Arsad, Irjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, dalam sambutannya mengatakan, seluruh kegiatan diantaranya eksplorasi sumber daya alam, termasuk pembangunan perhotelan dan lainnya yang memanfaatkan lingkungan hidup, di Indonesia wajib mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Jika yang bersangkutan tidak memiliki izin lingkungan hidup, maka izin usaha yang bersangkutan harus dicabut. Ada yang membangun hotel dan yang lainnya tanpa mempunyai kajian lingkungan, itu kita sebut sebagai pelanggaran. Apabila dilanggar maka dan tidak ada izin lingkungannya, maka bukan izin lingkungan yang dibatalkan karena tidak ada, tapi izin usahanya yang minta dicabut. Jadi izin usahanya yang kita cabut. Itu kita rumuskan dalam kita punya Undang-Undang 32 Environment Protection Management Act, perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bersikap tegas dalam hal lingkungan hidup, mengingat dampak yang nantinya ditimbulkan pada waktu yang akan datang akan sangat mempengaruhi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, seluruh kegiatan yang berkaitan langsung dengan lingkungan, maka wajib hukumnya melakukan pengurusan izin lingkungan hidup terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan apapun pada lokasi tempat usaha.